Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Al-Khonsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas suatu permasalahan yang sangat penting yang merupakan senjata seorang mukmin, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan doa silahul mukmin? Doa adalah senjata seorang mukmin karena itu adalah tumpuan utama seorang mukmin. Bukan sebagaimana yang dipahami berusaha dulu baru berdoa. Enggak, kita berdoa dulu baru berusaha ya. Jadi jangan sampai kita menjadikan doa nomor dua. Doa adalah yang pertama. Semakin kita sering berdoa, semakin kita sering bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat senjata kita. Oleh karenanya di antara kesalahan adalah mengenyampingkan doa. Ya, memandang doa adalah sebab yang tidak kuat padahal dia adalah sebab yang terkuat. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Atahza bid-du'a wa tasdarihi, fama tadri bima sana'ad du'a, sihamul laili la yukhti walakin lahal amadu walil amadin qida'u." Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apakah kau meremehkan doa dan kau menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa adalah panah yang dilepaskan di tengah malam, ya. Tidak akan salah. Ya, tetapi dia ada waktunya dan waktunya akan selesai. Artinya seorang berdoa, suatu saat akan dikabulkan doanya. Dan doa bisa melakukan banyak keajaiban di luar nalar seseorang. Ya. Oleh karenanya sekali lagi kita sedang berbicara tentang silahul mukmin, senjata seorang mukmin yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah ibadah yang agung, bahkan bisa dikatakan ibadah yang teragung. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu bahwasanya namanya haji memiliki banyak kegiatan. Haji itu ada bukan cuma wukuf di padang Arafah, ada sa'i, ada tawaf, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, ya. Banyak kegiatan, ada ihram, ya, ada tahallul. Tetapi Nabi mengkhususkan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah untuk menunjukkan bahwasanya inti daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Demikian juga ketika Nabi bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah itu sendiri. Dalam sebagian riwayat dengan sanad yang lemah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Artinya apa? Benar-benar doa itu, dalam doa benar-benar nampak bukti seorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang jika sedang berdoa, dia mengangkat kedua tangan, kemudian dia minta kepada Allah, dia mengakui dia seorang hamba, dia minta kepada Tuhannya. Situlah benar-benar terlihat dia sebagai hamba yang sedang memperbudak dirinya kepada Rabbul Alamin. Ya, yang terkadang itu tidak terlihat ketika seorang baca Quran, ketika seorang sedang puasa misalnya, ya. Tetapi ketika dia sedang meminta, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, minta kepada Rabbul Alamin, benar-benar bukti bahwasanya dia adalah seorang hamba. Makanya Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Karenanya syirik yang paling berbahaya adalah syirik fid doa, syirik dalam doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Syirik, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik percaya kepada ramalan dukun, ada syirik pakai jimat, ya. Ada syirik bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik berdoa kepada selain Allah. Ini syirik yang paling parah. Karena Allah suka lihat hambanya dalam kondisi terhina, tertunduk, penuh pengharapan, dan itu terkumpul pada seorang yang sedang berdoa. Tahu-tahu kondisi yang sangat indah tersebut, merendahkan diri, menghinakan diri, dia berikan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada mayat, berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi, ya. Maka tidak ada syirik yang lebih parah daripada syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin kasih mukadimah bahwasanya doa adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, yaitu tidak mau berdoa kepadaku, ya, maka aku akan masukkan dalam neraka yang hina, ya. Jadi orang yang berdoa kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Orang tidak mau berdoa, Allah benci kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab minhu. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah benci kepadanya. Sebaliknya orang yang sering meminta kepada Allah, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah seperti doa. Doa yang paling mulia. Karenanya orang yang paling banyak berdoa dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak berdoa. Semakin seorang merendahkan dirinya kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin tinggi. Ini kaidah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semakin seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling kuat berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dalam kegiatannya selalu diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati buku-buku doa, banyak sekali doa, ya. Bahkan Nabi kadang mencontohkan dalam satu kegiatan doanya bermacam-macam, ya. Doa sujud saja bermacam-macam, doa rukuk bermacam-macam, ya, misalnya. Doa istiftah bermacam-macam, ya. Kemudian juga misalnya banyak, ya, Rasulullah contohkan doa-doa yang menunjukkan beliau suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa ketergantungan kepada Allah sangat tinggi. Tidak ada contoh yang paling indah seperti contoh ketika hari Arafah. Ketika hari Arafah Nabi melakukan haji wada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dari sejak salat zuhur dan asar, yaitu Rasulullah jamak takdim salat zuhur asar. Kemudian Rasulullah SAW berdoa sampai maghrib, mungkin 6 jam, mungkin 5 jam. Berdoa di bawah terik matahari, mengadakan kedua tangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika tali kekang untanya satu terjatuh, Rasulullah SAW memegang tali kekang untanya dengan tangan satunya, dan tangan satunya tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dialah orang yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang termulia yang Allah pernah bersumpah dengan umurnya, la amruka, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang pernah naik sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah, mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan waktu yang panjang dengan penuh tadarru'. Dan tidak semua orang bisa demikian. Saya beberapa kali haji bersama para masyayikh atau para ulama. Subhanallah, ketika waktu wukuf mereka berdoa. Mereka menangis lama. Saya juga heran, subhanallah. Tidak semua orang bisa demikian. Kita berdoa mungkin kalau musim haji, kita berdoa 10 menit selesai. Bingung minta apa lagi, ya. Kayaknya sudah selesai, kayaknya kebutuhan kita sudah tercukupi. 10 menit bingung minta apa lagi. Ya. Mereka sampai berjam-jam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa berjam-jam, ya. Mengangkat kedua tangan sambil menangis, luar biasa, ya. Kita iri melihat kondisi mereka yang luar biasa, ya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah senjata seorang mukmin, dan siapa yang berdoa maka dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang agung. Semakin sering dia berdoa, semakin tinggi mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya Tuhan dengan makhluk. Kalau makhluk kita minta, semakin sering kita semakin hina di hadapan Dia. Lama-lama Dia merendahkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin dimintai, maka semakin sayang kepada hamba yang meminta. Karenanya Nabi mengajarkan kita untuk meminta dalam segala hal. Sampai dalam satu hadis disebutkan, liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syirakana alihi. Hendaknya salah seorang dari kalian berdoa kepada Rabbnya, meminta kepada Rabbnya, meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalnya. Sampai sebagian salaf mengatakan, ada di antara mereka, aku berdoa kepada Allah sampai memintakan garam buat makananku, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, ketika dia lapar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas. Ya.
thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa alaihissalam ketika dia lapar, dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan darimu. Kata para ahli tafsir, para sahabat, Nabi Musa minta makan. Sebagian mengatakan Nabi Musa minta, ya Allah berikanlah aku roti. Dia lapar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang kasih caranya bagaimana, apakah dia kerja, apakah ada yang undang, ada. Dan ternyata setelah itu benar ada seorang wanita datang mengundang dia untuk makan di rumah bapaknya sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas. Tapi ini mukadimah menjelaskan tentang bagaimana agungnya berdoa. Ya. Doa adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia. Seorang semakin banyak berdoa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bicara tentang adab-adab berdoa. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Pertama, adab berdoa. Kemudian yang kedua, sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, penghalang dikabulkannya doa. Yang kelima, waktu-waktu mustajab. Ini semua berkaitan dengan pengabulan doa. Saya ulangi, yang pertama adab dalam berdoa. Kemudian yang kedua adalah sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, penghalang dikabulkannya doa. Dan yang keempat adalah waktu dikabulkannya doa. Taib, para jamaah Majelis Taklim Al-Khansa Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan pertama adalah tentang adab berdoa. Adab berdoa ya. Adab berdoa banyak ya. Adab berdoa banyak. Di antaranya yang pertama adalah kita berdoa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Doa ikhlas kepada Allah, bukan untuk riya. Apakah kita doa bisa riya? Bisa. Contoh seorang imam yang berdoa dalam kunut dengan suaranya, dengan tangisannya. Dia bisa saja riya. Bisa saja untuk menunjukkan seakan-akan dia doanya khusyuk atau doa di depan orang sambil menangis. Bisa saja riya, ya. Ya. Jadi doa ikhlas, doa itu ibadah. Atau bergaya di depan Ka'bah, kemudian foto, itu kan doa juga, tapi belum tentu ikhlas. Ya. Pura-pura begini, kemudian difoto. Jadi doa adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Seorang berdoa, kalian tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa harus ikhlas. Ya. Karena seorang terkadang ya kita namanya riya itu bisa masuk kapan saja. Doa disajak-sajakkan, doa dibuat indah, kayak membaca puisi misalnya. Ya, kita tidak nuduh orang, tapi kita bicara tentang diri kita. Kita doa ikhlas. Ya. Makanya di antara bentuk keikhlasan kita berdoa dengan suara yang lirih. Tidak perlu orang tahu dengar, tapi Allah Maha mendengar, kita dengar dan Allah Maha mendengar. Ini yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta ya. Kita kalau minta sesuatu kita sesuai dengan nama Allah. Misalnya kita minta anugerah, kita bilang innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Seperti doanya Nabi Sulaiman. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan, kekuasaan yang tidak seorang pun boleh memiliki kekuasaan seperti itu. Innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi anugerah ya. Ya, misalnya kita mengatakan ya Razzaq urzuqni. Wa innaka khairur raziqin wa anta khairur raziqin. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Anta Razzaq, engkau Maha Pemberi rezeki. Kita minta rezeki. Kita minta nama sesuai dengan nama Allah. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah, memintalah kepada Allah dengan nama-nama terindah tersebut. Nah, ini harus kita pelajari makna-makna nama-nama Allah. Seperti kita mengatakan ya Allah, usturni ustur aurati, ya sittir. Ya sittir, wahai zat yang menutup, Maha menutup, tutuplah auratku misalnya. Yang kita minta kepada Allah ya. Jangan sampai aurat kita terbuka di dunia apalagi di akhirat. Sungguh kita malu jika aib-aib kita dibongkar ya. Allahumma ustur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku dan tenangkanlah jiwaku ya. Ya sittir, wahai Maha menutup aib, wahai Maha yang menutup aib. Intinya kita berdoa dengan nama-nama yang sesuai dengan
permohonan kita, ya. Kalau kita berdoa agar Allah menghancurkan musuh, kita bilang ya Qawi, ya Aziz, ya Qahhar, wahai yang maha kuat, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha menguasai, ya. Kita berdoa, intinya kita menggunakan nama-nama Allah yang sesuai dengan yang kita minta. Dan ini perlu belajar tentang nama-nama Allah. Tapi kalau kita enggak tahu karena kita kurang belajar, kita yang mudah aja, kita bilang Rabbi, Rabbana, Allahumma, cukup. Ya, kalau seorang tidak pandai mengetahui nama-nama Allah secara detail, maka dia cukup mengatakan Rabbana atau ya Rabbi, Allahumma. Ini insyaallah sudah cukup, karena banyak juga doa-doa para anbiya, para nabi, mereka dengan Rabbana atau Rabbi, ya. Karena kalau perkataan Rabbku, Tuhanku, ini sudah mencakup banyak hal, ya. Tapi kalau orang bisa berdoa dengan lebih spesifik, itu lebih baik. Spesifik lebih baik. Kemudian di antara adab dalam berdoa, memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah, apalagi di muka sebelum tadi menyebut nama Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa Nabi demikian, memuji Allah dalam banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi berdoa, Allahumma anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu. Anta malikus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu. Anta qayyumus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu. Antal haqqu wa wa'dukal haqq. Dalam doa yang panjang, Rasulullah berdoa, ya Allah, sungguhnya Allah pemberi cahaya langit dan bumi, ya, dan apa yang ada di antara keduanya. Ya Allah, Engkau adalah penguasa alam semesta. Ya Allah, Engkau adalah pengurus alam semesta. Engkau adalah maha benar. Janjimu benar. Puji. Rasulullah muji, kemudian Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti contoh dalam doa-doa zikir pagi petang, ya. Seperti Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Wa naktarifa ala nafsi su'an au jurra ila muslim. Seperti doa pagi petang. Dibuka dengan pujian kepada Allah, Allahumma fatiras, ya Allah, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Alimul ghaib wasyahada, yang mengetahui sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma fatiras samawati alimul ghaib wasyahada, rabb kulli syai'in malika. Engkau adalah pencipta segala sesuatu dan Engkau yang menguasai segala sesuatu. Asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini contoh kita memuji Allah sebelum kita meminta. Ya. Contoh seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu isinya pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang berani berbicara di hari tersebut. Yang menguasai hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian lagi, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, hanya kepada Allah kami beribadah. Baru ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebelum kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan jalan yang lurus, kita kasih mukaddimah dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan 4 pujian baru kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ini contoh bahwasanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta. Kalau kita tidak pandai memuji Allah dengan dalil yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bicara bahasa Indonesia apa? Ya Allah, Engkau Tuhanku, Engkau penciptaku, Engkau yang memuliakan aku, Engkau yang beri rezeki kepadaku, ya, Engkau yang menghidupkan aku, ya, Engkau yang beri petunjuk kepadaku. Kita puji dengan bahasa Indonesia, enggak ada masalah. Terus kita puji-puji sampai benar-benar kita terenyuh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai kita terenyuh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar, ketika dia memberi syafaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy. Kemudian yuftah alayya mahamid, maka dibukakanlah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian yang Nabi tujukan kepada Allah. Nabi muji Allah sambil sujud, yang kata Nabi, la uhsinu hal'an, sekarang saya tidak tahu pujian-pujian tersebut. Tapi nanti di padang mahsyar ketika saya sujud di bawah arsy Allah, Allah akan ajarkan saya bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adab ketika kita ingin meminta kepada Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Yang sebisa kita, ya. Yang sebisa kita. Sekali lagi, kalau Anda bisa bahasa Arab itu yang terbaik, pujian-pujian sebagaimana pujian Nabi, karena Nabi kalau muji itu pujian yang terbaik. Ya. Kalau kita tidak mampu, kita puji dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia. Allah Maha tahu apa yang kita maksudkan. Kita bilang, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau penciptaku,
Engkau telah memelihara aku hingga saat ini. Engkau beri hidayah kepadaku. Engkau menyelamatkan dari segala musibah. Engkau. Baru kita minta. Kemudian di antara adab dalam berdoa agar mudah dikabulkan, bersolawat sebelum berdoa. Bersolawat sebelum berdoa. Dalam hadis dalam Sunan Abi Daud, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala. Rasulullah mendengar seorang berdoa dalam salatnya, dia tidak memuji, mengagungkan Allah. Walam yusalli ala nabi, dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu ajila hadza. Kata Rasulullah sallallahu, orang ini keburu-buru berdoa. Tsumma da'ahu faqala. Rasulullah panggil dia atau Rasulullah berkata, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tamjidi rabbih jalla wa ala wa sana alaihi, tsumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du bima syaa." Kalau salah seorang dari kalian salat atau sedang berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Ini di antara urutan Nabi mengatakan memuji, bersalawat, minta kepada Allah. Memuji, bersalawat, minta kepada Allah. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah berdasarkan hadis ini, beliau ketika ditanya, bolehkah seorang ketika berdoa dalam sujud bersalawat kepada Nabi? Iya. Ketika seorang berdoa bahkan dalam sujud mengikuti aturan ini, ya. Tidak jadi masalah. Kalau dia buru-buru dia langsung, tapi kalau dia tidak buru-buru, dia memuji Allah dalam sujudnya, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku dalam salat maupun di luar salat, ya. Dalam sujud pun demikian. Makanya kalau kita lihat salat jenazah itu intinya mendoakan mayat kan. Makanya tidak ada ruku, tidak ada sujud. Intinya kita mendoakan mayat. Apa yang kita baca? Kita baca takbir pertama, baca Al-Fatihah. Dan itu isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir kedua, kita bersalawat kepada Nabi. Takbir ketiga, kita minta kepada Allah. Takbir empat, minta kepada Allah. Jadi memang disetting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan sang mayat, dibuka dengan pujian, baca Al-Fatihah takbir pertama, takbir kedua bersalawat kepada Nabi, takbir ketiga baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu di antara adab bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh salawat panjang-panjang, boleh salawat dengan ringkas ya. Sallallahu alaihi wasallam misalnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini terserah mau panjang mau pendek, yang penting bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab doa adalah menghadap kiblat ketika berdoa, menghadap kiblat ketika berdoa. Sebagaimana dalam hadis ketika dalam perang Badar ya. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, lamma kana yaum Badr nadhara Rasulullah sallallahu ila al-musyrikin wa hum 1000 wa ashabu 319 rajulan fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi. Kata Umar ketika Rasulullah sallallahu perang Badar, Rasulullah sallallahu melihat pasukan kaum musyrikin 1000 orang. Sementara jumlah pasukan kaum muslimin 319 orang. Maka Rasulullah sallallahu pun fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata, maka Rasulullah menghadap kiblat. Thumma madda yadayhi, kemudian Rasulullah SAW menjulurkan kedua tangannya, faja'ala yahtifu bi rabbih, kemudian dia pun berbicara dengan Rabbnya. Beliau berdoa, Allahumma anjiz lima wa'atani. Ya Allah, ya, kabulkanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Terus Rasulullah berdoa sambil menghadap kiblat. Ini adab ya. Seorang tidak menghadap kiblat tidak apa-apa tentunya. Tetapi sunnahnya seorang menghadap kiblat ya. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Tadi kita sebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam padang Arafah mengangkat kedua tangan sampai ketika tali kekang ontanya jatuh lepas dia pegang satu tetap tangannya diangkat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam perang Badar Rasulullah SAW mengangkat apa? Kedua tangan. Jadi kita berdoa mengangkat dua tangan datang dalam banyak riwayat. Ada yang begini, ada yang sampai Rasulullah kelihatan apa? Putih ketiaknya, ada yang sampai Rasul angkat sampai tangannya saking tingginya Rasul angkat sampai tangannya menghadap ke bawah. Bebas aja ya, yang penting angkat tangan. Ada yang begini boleh. Dan orang sudah ya Allah boleh, tidak ada masalah. Yang penting kita mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mengangkat tangan ya. Jadi posisi seperti meminta. Ini adab dalam berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Daud, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha malu dan Maha mulia. Yastahyi min abdihi. Allah malu dari hambanya idza rafa'a yadayhi ilaihi, jika sang hamba mengangkat kedua tangannya ke arah Allah,
an yaruddahuma sifran, maka Allah mengembalikan kedua tangan tersebut kosong. Ya. Maka seorang kalau minta kepada Allah, kemudian dia malu, saking mulianya Allah, makanya Allah malu dan saking mulia. Kenapa? Kalau tidak memberi, Allah malu kepada hamba. Kenapa? Bukan karena apa, tapi karena saking mulianya. Merupakan kebiasaan Allah adalah maha baik, maha memberi. Masa ada hambanya sudah angkat kedua tangan, Allah tidak kabulkan. Masa ada hambanya sudah nangis-nangis, Allah tidak kabulkan. Ya. Yang bilang demikian siapa? Nabi SAW. Ini membuat kita semakin yakin Allah maha mengabulkan. Apa sih kalau Allah mau kasih antum, apa susahnya sih? Gampang. Allah sudah kasih banyak orang. Allah ciptakan dunia ini, Allah enggak habis-habis asetnya. Kekayaan Allah tidak ada habisnya. Ya. Dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi, yadullahil mal'a, kata Nabi, tangan Allah penuh dengan kekayaannya. Allah kasih dari sejak Allah ciptakan sampai sekarang tidak berkurang sedikit pun. Kalau kamu minta sesuatu Allah mau kasih mudah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting beradab. Kemudian di antara adab dalam berdoa, yakin akan dikabulkannya doa. Ya. Dan juga menghadirkan hati ketika berdoa. Yakin dan menghadirkan hati. Jangan ketika berdoa pikiran kemana-mana. Allah Maha Tahu. Allah tidak melihat cuma postur Anda. Allah melihat juga isi hati Anda. Kata Nabi SAW, Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kau yakin akan dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doanya orang yang hatinya lalai. Jangan kita berdoa pikiran kita kemana-mana atau amin, 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 tapi kita enggak tahu apa yang dibaca oleh imam kita mengaminkan. Atau kita baca cepat-cepat kita enggak tahu apa yang kita baca. Kita khusyuk, fokus sedang minta. Baca pelan-pelan aja. Baca cepat. Kan ada yang baca cepat, enggak tahu baca apa, enggak tahu. Yang ayo amin, 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 yang amin juga, yang imam juga enggak tahu baca apa karena sudah hafal. Tidak juga demikian. Kita baca dengan konsentrasi. Jangan baca dengan hati yang lalai. Sedang berdoa hati kemana-mana. Enggak. Hati fokus. Namanya fokus kan kita minta sama. Kalau kita minta kan kita fokus. Kita minta apa? Ya Allah, lunasi utang-utangku. Ya Allah, misalnya kita fokus. Ya Allah, saya utangku. Ya gimana? Cuma numpang lewat gitu ya? Enggak lah. Kita baca yang serius. Baca yang serius. Kalau perlu nangis, diulang ya. Makanya di antara adab doa adalah diulang ya. Yang pertama tadi kita sebutkan, selain hati harus hadir, muqinuna bil ijabah, yakin Allah mudah mengabulkan. Saya bilang tadi, apa susahnya bagi Allah untuk mengabulkan doa Anda? Kalau itu maslahat, pasti Allah kabulkan. Pasti. Tidak ada susah bagi Allah, tapi mungkin engkau melakukan satu penghalang, atau mungkin tidak maslahat. Allah lebih tahu. Tapi maksud saya, kenapa maksudnya Allah, kenapa curiga Allah tidak kabulkan? Apa susahnya Allah mengabulkan doamu? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Semuanya ringan bagi Allah. Kullu syai'in 'alaika yasir. Ya Allah, semuanya mudah bagi engkau. Tidak ada yang sulit bagimu. Idza arada syai'an yakun kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu tinggal bilang jadi maka jadilah. Apa susahnya? Tidak ada yang susah. Aset Allah tidak ada unlimited, tidak akan berkurang. Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa min mulki syai'." Kalau seandainya kalian dari manusia dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai orang yang hidup hari kiamat, jin juga, dari zaman iblis sampai jin yang terakhir lahir, semuanya berkumpul satu dataran, kemudian minta kepada Allah, semuanya minta seluruh, kamu ngomong satu hari ngomong, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, semuanya minta seperti itu, aku kabulkan semuanya, tidak ada yang kurang dari hartaku sama sekali. Tidak ada yang kurang dari kekayaan sama sekali. Allah tinggal kun fayakun, jadi maka jadi. Dia Tuhan, bukan manusia yang asetnya terbatas. Kalau kita minta lama-lama berkurang. Oleh karenanya kenapa kita ragu-ragu? Kalau kita nggak yakin ya sudah nggak usah minta. Ente yakin, kalau ente minta ya harus yakin. Udah minta ragu, kok kasih nggak ada. Atau dalam hati siapa tahu berdoa dikabulkan. Jangan siapa tahu, itu namanya kita kayak nyoba-nyoba. Jangan jadikan doa sebagai coba-coba. Itu nggak beradab namanya. Ente nyoba-nyoba kalau sama orang tetangga kaya, coba siapa tahu, kita coba ketuk pintunya siapa. Itu tetangga. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ente ngapain ente coba? Memang susah bagi Allah untuk kasih ente. Enggak ada yang susah. Cuma Allah mau atau enggak itu kan maslahat Allah yang lebih tahu. Oleh karenanya berdoa dengan yakin.
Berdoa dengan yakin. Apalagi dalam hadis qudsi Allah mengatakan ana inda dzanni abdi bi. Aku berdasarkan perasaan hambaku padaku. Ini main perasaan ini. Karena memang kita bicara agama, bicara keyakinan. Bicara akidah. Nanti tinggal perbaiki akidah ente. Perbaiki keyakinan Anda, husnudzon kepada Allah. Ya. Ana inda dhanni abdi bi, aku berdasarkan prasangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna abdi bi ma syaa. Hendaknya sang hamba berprasangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk terhadapku bagi dia keburukan. Baik. Adab berikutnya menetapkan hati ketika berdoa. Jangan ragu-ragu. Kata Nabi SAW, la yaqulanna ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berdoa, ya Allah ampuni aku jika kau berkehendak. Jika enggak juga enggak apa-apa. Ini enggak boleh. Ya Allah ampunilah aku. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah rahmatilah aku jika kau mau. Enggak usah begitu. Bila ya Allah marhamni, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman as-samawati wal ardi wa rahimahuma. Wahai Maha Rahman di langit dan bumi dan penyayang yang ada di langit dan di bumi. Irhamni rahmatilah aku. Jangan bilang in syi'ta kalau kau mau ya Allah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Seakan-akan kita enggak butuh sama Allah. Nah, doa itu kenapa kita berdoa? Karena menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berdoa jangan hatinya harus fokus dan mantapkan hati bahwasanya kita minta kepada Allah. Ya, harapan kita fokuskan kepada Allah. Ya. Jangan kita ragu-ragu. Di antara ada berdoa. Ini sangat penting. Berdoa dengan penuh ketundukan. Adabnya kita tunduk. Adabnya kita menghinakan diri kita. Semakin kita menghinakan diri kita, maka semakin doa kita mudah dikabulkan. Makanya paling mudah dikabulkan ketika seorang sujud. Itulah kondisi dia sangat-sangat rendah. Ya. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a, adapun sujud maka bersungguh-sungguh dalam doa. Faqamin istajaba lakum, maka sangat mudah dikabulkan bagi kalian ketika berdoa dalam sujud. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang sangat dekat dengan Allah ketika sedang sujud. Ya akhi, ente sujud. Selama ente bisa sujud, ente minta kepada Allah ya. Mereka para salaf dahulu hobi sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Zubair diriwayatkan bagaimana beliau kalau sudah sujud habis salat maghrib beliau tidak angkat kepalanya kecuali azan isya. Ya. Sujud. Curahkan seluruh apa yang Anda minta kepada Allah. Anda lagi dekat-dekat dengan Allah. Anda meletakkan bagian tubuh yang paling Anda muliakan, diletakkan di tanah. Anda mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Anda maha rendah dan Allah maha tinggi. Saat itulah mudah dikabulkan. Oleh karenanya kenapa orang musafir mudah, di antara kemuliaan orang musafir doanya mudah dikabulkan? Karena dalam kondisi prihatin. Dia musafir jauh dari istri, jauh dari rumah, tidak biasa makan yang biasa dia makan, tidak bisa tidur di tempat yang dia tidur. As-safaru qit'atun minal adzab, safar adalah potongan daripada kesulitan. Seorang terpisah dari makanannya, terpisah dari minumannya, terpisah dari keluarganya, terpisah dari enggak enak. Di saat itulah rahmat Allah turun. Dia lagi rendah-rendahnya. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan rubba ash'ath akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Betapa banyak orang yang mungkin rambutnya semrawut. Akbar, badannya penuh dengan debu, kakinya penuh dengan debu. Madfu'un bil abwab, kalau dia ketuk pintu enggak ada yang bukain, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Makanya ketika para jamaah di padang Arafah mereka minta kepada Allah. Kenapa mudah dikabulkan? Di antaranya banyak sebab, tapi di antaranya karena kondisi mereka yang jauh dari kesombongan, pakai kain ihram. Sampai Allah mengatakan kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than gubran." Wahai para malaikat, lihatkan hamba-hambaku datang kepada aku. Di padang Arafah, syu'than gubran, rambut mereka semrawut penuh dengan debu. Ushidukum anni qad ghafartu lahum, saksikan aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Madza yuridun, apa mereka yang hendaki? Apa yang mereka inginkan datang ke padang Arafah. Ya. Jadi semakin kita merendah, semakin kita mudah dikabulkan apa? Doanya. Ya. Makanya orang musafir mudah dikabulkan doanya, orang yang sujud merendahkan dirinya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah mengatakan,
Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dengan suara yang lembut. Allah suruh tadarru' dengan tadarru'. Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Sebutlah nama Tuhan dalam hatimu dengan merendahkan diri dan takut. Allah mengatakan ya wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka para nabi, mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaban, dengan harap dan cemas. Ya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka tunduk khusyuk kepada kami. Maka di antara adab dalam berdoa adalah seorang merendahkan dirinya. Maka ketika Nabi SAW berdoa ketika salat istisqa dengan kondisi yang tadarru', merendahkan diri. Ya. Taib, di antara adab dalam berdoa mengulangi 3 kali. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang panjang, Nabi berdoa, kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa kana idza da'a thalathan. Adalah Nabi SAW kalau berdoa, doa mengulangi 3 kali. Ini di antara kita mengulang doa kita. Mungkin pertama kita hanya baru terbetik, kedua kita lebih fokus, dan ketiga kita lebih menghayati. Maka kita ulang 3 kali tidak jadi masalah, bahkan itu sunnah Nabi dalam berdoa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab dalam berdoa yaitu tidak mengeraskan suara, tapi dengan suara yang lirih. Ya, kecuali kita jadi imam ya. Tapi kalau kita sendiri tidak usah teriak-teriak. Dan itu menunjukkan kekhusyuan dan menunjukkan keyakinan. Kita bisik-bisik dan Allah Maha mendengar. Subhanallah, betapa indahnya seorang sujud, kemudian dia bisik-bisik dalam doanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Jangan kalian mengeraskan doa kalian dan jangan pula merendahkannya, tapi di tengah-tengah. Jangan tidak ada suara tapi lirih, dan jangan diangkat. Ya. Ayat ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha unzilat fi doa, tentang adab doa. Lihatlah bagaimana doanya Nabi Zakaria. Ini kita contohkan doa Nabi Zakaria agar kita lihat praktek Nabi ketika berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaf ha ya ain sad, dzikr rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini penyebutan tentang rahmat Allah kepada hambanya Zakaria. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Nidaan khafiyya, dengan suara yang lirih. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, tulangku sudah lemah. Ya Rabbku. Pertama dia muji nama Allah. Dia mengatakan, ya Rabbku. Ya Tuhanku, penciptaku, pemberi rezekiku, ya Rabbku. Inni wahanal 'azmu minni. Sungguh tulangku sudah lemah. Beliau sudah sangat tua. Washta'ala ra'su syaiba, dan rambutku semua sudah putih, enggak ada satu helai pun yang hitam. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak pernah putus asa untuk berdoa kepadamu. Subhanallah, husnudzon yang luar biasa. Secara sebab sudah enggak ada. Dia ingin punya anak, sebab sudah enggak ada, dia udah tua, rambut udah putih semua, istrinya mandul, tapi dia mengatakan walam akum bidu'ai rabbika syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imraati akhirah. Kemudian disebutkan hajahnya, ya Allah, kalau saya meninggal siapa yang ngurus Bani Israel? Siapa yang ngurus Bani Israel? Wa kanat imraati akhirah, sementara istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya. Anugerahkanlah kepadaku anak yang akan mengurus mereka semua. Waj'alhu rabbi radiyya, jadikanlah dia hamba yang diridhai oleh Engkau. Subhanallah, Allah kabulkan. Ya Zakaria inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Jadi intinya lihat, ini doa contoh. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria mengumpulkan berbagai macam adab. Dia muji Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa dengan ikhlas, tidak ada yang tahu. Kemudian dia berdoa dengan suara yang lirih. Kemudian dia menyebutkan kekurangan dirinya. Saya begini, istriku mandul, saya sudah tua, tulangku sudah rapuh semuanya. Orang-orang butuh pewaris dari saya. Ya. Dan diminta kepada Allah. Kemudian husnudzon. Walam akum bidu'aika rabbika syaqiyya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah dan aku tetap husnudzon ya. Bahwasanya Engkau akan mengabulkan doaku ya. Ini dikumpulkan adab doa oleh Nabi Zakaria alaihissalam ya. Ya maka tinggal kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah berdoa kepada Allah mudah. Langsung minta.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'wah, aku ini mengabulkan, aku sangat dekat, mudah mengabulkan doa. Kalau ada yang berdoa aku akan kabulkan. Dan ini berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi dalam ayat-ayat yang lain. Dalam ayat-ayat yang ada sekitar 8 atau berapa atau lebih, Rasulullah ditanya dalam Al-Quran, Allah selalu menjawab, fakul, katakanlah. Maka katakanlah, maka misalnya, yas'alunaka anil jibal, fakul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung wahai Muhammad. Fakul, maka katakanlah bahwasanya Allah akan menghancurkannya. Ya. Yas'alunaka anil mahid. Fakul kul huwa adzan. Katakanlah. Mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid. Katakanlah kul huwa, katakanlah huwa adzan. Ada selalu katakanlah. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dia adalah waktu-waktu untuk penentuan bagi manusia dan untuk berhaji. Selalu kalau ada mereka bertanya kepada engkau, Allah selalu mengatakan katakanlah. Misalnya, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruh, katakanlah ruh adalah urusan Rabbku. Tapi ketika masalah doa, tidak ada kata katakanlah, enggak ada. Perhatikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tidak mengatakan faqul inni qarib. Ya. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, Allah mengatakan sungguhnya aku dekat. Allah tidak mengatakan katakanlah Allah itu dekat, subhanallah. Allah tidak mengatakan wahai Muhammad kalau ada yang bertanya tentang aku, katakanlah Allah itu dekat, katakanlah Tuhanmu itu dekat. Allah tidak bilang begitu. Tapi Allah jawab langsung. Fa inni, Allah yang jawab. Allah tidak suruh Nabi yang jawabin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku dekat. Allah tidak mengatakan katakanlah. Allah langsung jawab, fa inni, aku itu dekat, mudah mengabulkan doa. Sehingga mudah bagi seorang kalau minta kepada Allah, ya sudah tinggal angkat tangan, enggak usah pakai perantara-perantara, langsung bangun malam minta kepada Allah. Langsung direct, tidak pakai lewat fulan, mudah. Subhanallah, Tuhan kita maha pengampun. Oleh karena sebagian orang masuk Islam, mereka melihat sisi ini. Mereka melihat mudah sekali kalau dalam Islam berdoa. Tidak pakai ini, harus ketemu siapa, harus pergi kemana. Kapan saja terserah, angkat tangan langsung berdoa selesai. Ya, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, langsung connecting dengan Allah. Mudah berconnecting langsung dengan Rabbul Alamin. Itu diantara spesialis masalah doa. Gampang. Oleh karenanya seorang beradab ketika berdoa. Ya. Ini tadi adab-adab dalam doa. Ya. Kemudian juga di antara adab menghindari doa keburukan untuk diri sendiri, anak maupun harta. Jangan berdoa untuk keburukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tad'u al-anfusikum." Jangan doakan keburukan atas diri kalian. Celaka kita, mampus kita, binasa kita, jangan. Wala tad'u ala auladikum. Mampus kamu, setan kamu, sinting kamu, marah-marah sama anak ngomong yang kasar. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan doakan keburukan pada harta kalian, hancur bisnis kita. Jangan. La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai kalian mengucapkan sesuatu yang pas dengan waktu di mana tidaklah Allah diminta dengan suatu permohonan kecuali dikabulkan, bahaya. Oleh karena orang kalau berdoa, doa yang baik-baik. Tapi kita selesai dari adab berdoa, kita baca dengan singkat sekarang sebab dikabulkannya doa. Sebab dikabulkannya doa. Di antara sebab dikabulkannya doa, mau dimasukkan sebab, bisa juga adab, itu tulus dalam berdoa, tulus. Ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Man talaba syahada sadiqan u'tiyaha, walau lam tusibhu." Barang siapa yang benar-benar tulus, sadiqan, tulus, minta agar bisa mati syahid, maka dia akan dikabulkan meskipun dia tidak mati syahid. Ya. Ketulusan, benar-benar, minta benar tulus, ya Allah, minta tulus. Bukan riya, bukan karena coba-coba, benar-benar tulus. Man sa'alallah syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mohon kepada Allah untuk bisa mati syahid dengan tulus, maka Allah akan menyampaikan dia pada kedudukan para syuhada meskipun dia meninggal di atas tempat tidur, meskipun tidak berperang. Ini sebab dikabulkan doa adalah tulus dalam berdoa. Tadi sudah disebutkan juga di antara sebab dikabulkan doa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab dikabulkannya doa adalah banyak beramal sunnah. Beramal sunnah, segala sunnah yang kita bisa kita kerjakan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukan. Artinya segala kegiatan kita kalau bisa ada dalilnya. Saya mau begini ada sunnahnya atau tidak? Saya mau begini ada sunnahnya atau tidak? Semakin kita sering menjalankan sunnah sampai akhirnya kita mencapai derajat wali. Kalau sudah mencapai derajat wali, kita berdoa mudah dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi," dan seterusnya. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, kakinya, tangannya. Wa idza sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta kepadaku akan aku kabulkan. Jadi agar mudah dikabulkan oleh Allah, sebabnya adalah berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Yang berikutnya agar sebab mudah dikabulkan doa, makan yang halal, ya. Jangan makan yang haram. Lihat bagaimana bapaknya Imam Bukhari rahimahullah taala ketika meninggal dunia mengatakan, "Saya tidak tahu satu dirham pun saya makan dari dirham yang syubhat. Semua yang saya makan semuanya halal. Tidak ada satu pun yang diragukan tentang kehalalannya." Ya. Makanya dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah berkata, "Atib mat'amak takun mustajabad da'wah." Tapi hadisnya diperselisihkan ya. Atau sanadnya lemah ya. Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang dikabulkan doanya. Di antara sebabnya katanya beliau selalu makan yang halal. Rasulullah mengatakan, "Atib mat'amak," jadikanlah makanan halal, takun mustajabad da'wah, maka akan mudah dikabulkan doamu. Seorang berusaha makan yang halal, yang ragu-ragu jangan ya. Makanya di antara orang yang terhalangi dari dikabulkannya doa adalah dia makan yang haram. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah ketika seorang bersafar dia berdoa, yamuddu yada ila sama, dia mengangkat tangannya minta kepada Allah, asy'ats akbar, rambutnya semprot penuh dengan debu. Dia mengatakan, ya Rabbi, semua sebab dikabulkan doa sudah dia lakukan. Dia musafir, mengandalkan tangan kedua tangannya ke langit, rambutnya semerawut, dia ulang-ulang doanya, ya Rabbi. Tapi kata Nabi, wa mat'amu haram, makanannya haram, wa malbasu haram, masyrabu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, kenyang dari harta yang haram, fa ana yustajabu lahu. Bagaimana mau dikabulkan? Jadi kalau ingin dikabulkan doa, berusaha makan yang halal. Ustaz, bagaimana kalau saya kerja di haram, Ustaz? Apa saya tidak boleh berdoa? Boleh, enggak ada masalah. Berdoa agar semoga dirindahkan dari pekerjaan tersebut, agar dapat solusi, berdoa. Sebab bukan berarti, makanya Nabi mengatakan fa anna yustajabu lahu, sulit dikabulkan, tapi bukan berarti tidak dikabulkan, kata Ibnu Daqiqil Id. Bisa jadi seorang melakukan keharaman tetap dikabulkan. Tapi kalau dia ingin bisa dikabulkan, dia tinggalkan hasil yang haram agar mudah dikabulkan. Kalau dia masih terjebak dalam pekerjaan haram, minta kepada Allah agar diberi solusi, agar bisa meninggalkan pekerjaan tersebut, diberi jalan rezeki yang lain. Kemudian di antaranya berdoa di waktu lapang. Kita jangan berdoa ketika sulit saja. Dalam kondisi lapang kita banyak berdoa. Kita ini butuh berdoa. Kita dalam kondisi lapang ini agar Allah menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, agar Allah beri hidayah selalu kepada kita, Allah kokohkan hati kita. Kita dalam kondisi lapang, bukan dalam kondisi menderita, tetap berdoa kepada Allah. Kalau kita terbiasa dalam kondisi lapang, berdoa kepada Allah, nanti dalam kondisi susah akan mudah dikabulkan. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'id wal karbi falyukthirid du'a fir raha. Barang siapa yang ingin Allah kabulkan doanya ketika dalam kesulitan, dalam penderitaan, maka hendaknya diperbanyak doa ketika dalam kondisi kelapangan. Jadi kebiasaan kita berdoa di kondisi kelapangan membantu kita akan mudah dikabulkan ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit. Waktu mau habis ya. Taib. Adapun penghalang dikabulkan doa, ya misalnya doa yang tidak baik, misalnya doa agar minta dengan suatu dosa, minta agar orang itu, ya Allah jadikanlah dia orang yang terjerumus dalam maksiat misalnya, enggak boleh doa seperti itu, enggak boleh. Atau ya Allah jauhkan aku dari dia, padahal itu kakak sendiri, itu adik sendiri, berarti doa untuk putuskan silaturahmi. Ini tidak diperbolehkan. Ini penghalang dikabulkannya doa. Kemudian di antara penghalang terkabulkannya doa, tergesa-gesa dalam berdoa. Kata Nabi, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Dia bilang saya sudah berdoa kok belum dikabulkan. Seorang jangan demikian. Dia berdoa saja. Pasti dikabulkan, cuma Allah mengabulkan dengan cara Allah. Bisa Allah kabulkan langsung, bisa Allah tunda, ya. Bisa juga Allah tundanya sampai di akhirat baru Allah kabulkan dengan yang lebih baik, atau Allah palingkan dia dari keburukan yang setimpal dengan apa yang dia minta.
Pokoknya tinggal berdoa saja. Bahkan di antara sebab terhalangnya doa adalah seorang merasa, kok nggak dikabul-kabulkan sih? Ini dia suudzon. Jangan. Tentu banyak penghalang tapi saya cukupkan ini. Taib yang terakhir, waktu-waktu dikabulkan doa. Saya baca cepat-cepat saja. Yang pertama hari Arafah tentunya. Seorang kalau dapat kemuliaan sampai di padang Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, maka silakan berdoa dari ibadah zuhur sampai maghrib. Setiap detik adalah detik emas. Setiap detik adalah luar biasa. Ya. Khairud doa yaumil Arafah. Kata Nabi sebaik-baik doa hari Arafah. Sebaik-baik doa. Makanya Nabi tadi di duhur sampai maghrib berdoa enggak berhenti. Ya. Maka Anda kalau diberi kesempatan oleh Allah sudah keluarkan duit, apalagi haji plus, apalagi haji super plus. Jangan hari Arafah jalan sana, jalan sini, foto sana, foto sini, ngobrol sana, lihat berita, ngapain? Berdoa. Pokoknya begitu waktu habis sholat duhur, asar, jamak takdim, berdoa. Kalau potong mungkin ngantuk sedikit, istirahat sedikit. Kalau enggak makan, sisanya berdoa. Keluar sana di tengah lapangan. Nabi dulu keluar dengan ontanya di bawah terik matahari, Nabi berdoa. Ya. Jadi, waktu hari Arafah ini berdoa sangat tepat ya. Hari Jumat juga waktu dikabulkannya doa, ada dua pendapat yang paling kuat, yaitu sejak imam duduk pada khutbah kedua, dia duduk sampai selesai sholat. Kalau imam duduk, kita boleh berdoa. Demikian juga dalam sholat Jumat, dalam sholat, kita berdoa dalam sholat kita, itu juga waktu dikabulkan. Yang kedua adalah ba'da asar, di waktu-waktu terakhir menjelang maghrib. Ya, ini juga waktu mudah dikabulkan ketika hari Jumat. Kemudian sepertiga malam yang terakhir ketika Allah turun ke langit dunia dan Allah mengatakan hal min da'in, siapa di antara adakah yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Hal min sa'il fa utiya su'lah, adakah yang minta kepadaku akan kabulkan permohonannya. Hal min mustaghfirin, adakah yang memohon ampun akan aku ampuni dosa-dosanya. Ya akhi, ini saat-saat indah, tiap malam kita punya kesempatan. Bangun malam ya akhi, meskipun seperempat jam, meskipun 20 menit, meskipun 5 menit. Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang turun lagi ke dunia, Allah sedang mencari hamba-hambanya yang mau cari muka kepada Allah, mencari perhatian Allah. Saatnya Allah berikan pemberian. Sebab orang tanya, Ustaz saya punya masalah. Saya bilang ente salat tiap malam 1 bulan, insya-Allah ada perubahan. Mungkin kalau ente tulis sehari sudah berubah. Kok ragu-ragu? Jangan ragu-ragu, itu bukan coba-coba, ini yakin. Salat malam, berdoa tiap malam, masa Allah enggak perhatian? Dia cari muka tiap malam, masa enggak diperhatikan? Orang semua sudah sedang tidur, ente bangun cari muka, masa Allah enggak perhatikan? Allah lebih sayang kepada ente daripada ibu ente kepada ente. Makanya seorang yakin ya, minta kepada Allah di waktu-waktu yang mulia tersebut. Ketika terjaga di tengah malam, kata Nabi SAW, man ta'arra minal lail, siapa yang terjaga di tengah malam, kaget terjaga, maka dia langsung berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Zikirnya mudah ya. Cuma la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa. Dia boleh berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Au da'a ustijiba lahu, atau dia berdoa dengan doa apapun maka dikabulkan. Kenapa ini hamba terjaga di tengah malam? Yang pertama dia ingat Tuhannya, luar biasa. Apa balasannya? Yang pertama dia ingat Tuhannya dan dia memuji Tuhannya, dia minta Allah kabulkan. Kita sering terjaga di tengah malam, tiba-tiba mimpi, tiba-tiba terjaga dengar suara, langsung kita la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku. Cuma 1 menit enggak sampai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahumma ghfirli. Tidur lagi enggak ada masalah. Tidur lagi atau doa yang lain. Allah kabulkan. Ketika turun hujan juga. Kata Nabi SAW, utlubu istijabat doa inda thalath. Mintalah, carilah dikabulkannya doa pada 3 kondisi. Indal tiqa'il jush, tatkala bertemu musuh dalam peperangan. Wa iqamatis shalah, tatkala menjelang salat dilaksanakan. Wa nuzulil ghaits, ketika turun hujan, ya. Kemudian ketika sujud sudah kita jelaskan tadi, antara adzan dan iqamat dikabulkan, la yuraddud du'a bainal adzan wal iqamat, tidak ditolak doa antara adzan dan iqamat. Kemudian ketika berpuasa hingga berbuka, sedang berpuasa mudah dikabulkan, terutamanya ketika menjelang berbuka. Kemudian ketika sedang dizalimi, berdoa kepada Allah, dakwatul mazlum laisa bainaha wa bainallah hijab, sungguhnya seorang doanya orang dizalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya di malam Lailatul Qadar, jelas ya. Kemudian di antaranya di penghujung salat wajib
dubur salat, ketika kita sedang tasyahud jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersafar ya, dan ketika minum air Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Ketika dia minum, dia berdoa dengan doa apapun mudah dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para pemirsa ikhwan dan akhwat dari Majelis Ta'lim Al-Khonsa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga doa kita dikabulkan. Dan sekali lagi saya tutup, tidak ada ruginya kita berdoa. Jangan dibilang saya rugi, enggak ada ruginya. Kita berdoa, kalau kita berdoa, mau dikabulkan atau tidak versi kita, tetap kita dapat pahala karena kita sedang melakukan ibadah yang agung. Jadi doa itu ibadah yang agung. Yang penting kita adabnya ada, yakin, minta, merendah. Adapun pengabulan, Allah pasti kabulkan. Tidaklah seorang berdoa kecuali Allah kabulkan dengan salah satu dari 3 cara. Yaitu Allah kabulkan langsung. Tu'ajjalalahu da'watuhu, Allah kabulkan. Ya. Atau yang kedua, Allah Allah mengakhirkan sampai hari kiamat nanti. Atau yang ketiga, Allah yasrifu anhu, Allah jauhkan dari dia keburukan yang semisal apa yang dia minta. Jadi enggak ada ruginya, pasti dikabulkan. Cuma cara pengkabulan terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya pengalaman, saya pernah berdoa mungkin berapa tahun, 2 tahun saya berdoa. Terus saya enggak berdoa lagi. Tapi Allah kabulkan entah tahun ketiga, tahun keempat, pas waktunya. Pas waktunya. Mungkin kalau dikabulkan saat itu saya rasa kurang pas. Kita pikir-pikir lagi, iya kurang pas kalau sekarang. Ternyata Allah kabulkan saat yang diperlukan Allah kabulkan. Kalau enggak Allah kabulkan juga nanti pahalanya besar di akhirat. Jadi enggak ada ruginya Anda berdoa enggak ada ruginya. Pertama Anda beribadah, sama Anda baca Quran beribadah, Anda berdoa juga ibadah yang agung. Wallahu alam, demikian saja rekan-rekan Majelis Ta'lim Al-Khonsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.